Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semuanya, bunda-bunda? Semoga sehat semua di tengah pandemi seperti ini. Kita tetap keep positif, terus tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan, tetap social distancing, tetap benar-benar kalau nggak penting-penting banget selalu di rumah aja. Apalagi terlebih lagi bunda-bunda yang sekarang masih proses menunggu kehadiran si buah hati gitu ya. Oke, untuk malam ini, kalau minggu kemarin kita live bareng brand ambasadornya Bambi, Zaskia Diameka. Kalau sekarang malam ini kita akan belajar sama-sama tentang serba-serbi trimester kedua dengan dokter kesayangannya Bambi, Dokter Rizal Fitni, spesialis kandungan. Ini udah jadi langganan banget di Bambi. Jadi kalau Bunda barusan aja follow Bambi, Bunda bisa lihat di IGTV-nya Bambi, itu nanti di sana banyak banget topik tentang seputar kehamilan yang sudah kita bahas bareng Dokter Rizal. Jadi kalau ternyata ada topik yang nggak sesuai di malam ini, Bunda bisa cek di IGTV-nya Bambi biar nanti biar bisa tahu. Oh ya ini ternyata apa yang aku tanyakan itu ada di IGTV-nya Bambi gitu ya. Kalau malam-malam gini kita belajar aja, jadi kita cari informasi. Tugas saya di sini kalau malam kita nggak akan bahas produk. Kalau bahas produk biasanya Bambi akan reviewnya. Kalau nggak setiap hari itu di story, terus kalau nggak gitu di hari Sabtu bareng Sarah gitu ya. Kalau malam-malam gini kita stay di rumah, kita live bareng Dokter Rizal, tanya-tanya apa aja ke Dokter Rizal. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran dok. Suara saya jelas dok? Oke, jelas. Tadi volumenya agak kecil ternyata. Topinya baru nih dok kayaknya. Ada sponsor. Ada sponsor. Karena saking seringnya ya dok ya, jadi agak notice gitu ada yang baru ya. Jadi kan setiap pagi kan pakai topi yang biasa tuh, ini dikirim topi baru nih, biar sama kayak Teguh Wisnu katanya. Oke dokter. Dokter, malam ini kita pernah bahas serba-serbi trimester ketiga. Nah ini kita mau bahas serba-serbi trimester kedua. Karena karena jarang banget ini dibahas di live itu tentang trimester kedua. Padahal trimester kedua itu nggak kalah pentingnya dari trimester ketiga gitu kan ya. Karena di trimester kedua ini memang banyak bumil-bumil itu yang udah mulai santai. Kalau trimester pertama itu mungkin adaptasi, mual-mual. Kalau trimester kedua ini lebih santai. Nah, bener nggak trimester kedua itu harusnya lebih santai? Nah, makanya mau tanya langsung sama Dokter Rizal nih. Ini saya langsung aja, karena biasanya kita 1 jam nggak cukup ya dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan membahas masih mengenai kehamilan, serba-serbi trimester kedua. Jadi sebagai pendahuluan, kehamilan ini kan kita bagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kalau trimester pertama itu di bawah 13 minggu. Trimester kedua 14 sampai 28, trimester ketiga 28 sampai lahir. Yang untuk trimester ketiga kita sudah pernah bahas di sebelumnya ya, mungkin bisa dilihat di IGTV. Nah untuk kali ini kita bahas khusus yang trimester kedua. Nanti trimester ke-1 nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas lagi. Benar seperti Mbak Tika bilang tadi bahwa di trimester kedua ini masa nyamannya hamil. Jadi kalau istilahnya bulan madunya, honeymoonnya orang hamil itu ya di trimester kedua. Karena kan trimester pertama kan biasanya masih mual muntah, kemudian hipersalivasi, berat badan menurun. Pokoknya kondisi yang tidak nyaman itu ada di trimester pertama sampai 13 minggu. Nah ketika 14 minggu ke atas, rasa mual muntah itu mulai berkurang. Jadi mulai keluhannya mulai berkurang, si ibu mulai nyaman dengan kehamilannya, akibatnya ya tadi, jadi lebih santai, rileks. Jadi ya hubungan suami istri sudah mulai bisa dilakukan. Intinya
seorang ibu baru bisa menikmati kehamilannya di trimester kedua ini. Kalau trimester pertama kebanyakan ampun-ampun ya. Jadi banyak yang ampun-ampun, tapi kalau dibilang trauma ya enggak juga. Tahun depan hamil lagi. Tapi itu cobaannya di trimester pertama. Nah, untuk perkembangan di trimester kedua ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah yang kita dapatkan pada ibu hamil, biasanya trimester kedua ini sudah mulai terlihat pembesaran pada perut ibu. Jadi si ibu sudah mulai kelihatan perutnya membesar. Biasanya perut ibu akan mulai kelihatan itu mulai 15 sampai 18 minggu. Itu mulai kelihatan bentuknya, mulai terasa agak besar itu mulai 20 minggu. Kenapa kita jelaskan ini di awal? Karena sering sekali si ibu hamil stres ketika perutnya nggak kelihatan hamil. Jadi kan sering begitu nih, kamu hamil berapa bulan? 4 bulan kok nggak kelihatan hamil? Nah, kata-kata itu sering banget membuat seorang ibu jadi kepikiran gitu, kok bisa ya apa anakku nggak berkembang, kemudian apakah janinnya nggak berkembang. Buat ibu-ibu yang hamil pertama, mungkin ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa perut ibu akan mulai kelihatan membesar itu mulai 16 minggu rata-rata. Jadi bulan ke-4 ke-5. Jadi di situ perut ibu mulai membesar. Jadi kalau kita lihat mulai adalah bentuk-bentuk kehamilannya. Kemudian pada trimester kedua ini berat badan ibu juga sudah mulai meningkat kembali. Jadi kalau trimester pertama biasanya berat badan turun karena mual muntah. Nah, balas dendam di trimester kedua karena makan minum sudah bisa. Kemudian kadang-kadang ibunya karena mual muntah terus-menerus di awal sehingga tubuh jadi kayak orang kelaparan. Jadi bawahnya makannya jadi lebih banyak di trimester kedua, dan biasanya peningkatan berat badan juga mulai kelihatan di trimester kedua. Hati-hati, kadang-kadang ketika misalnya balas dendam, out of control. Jadi normalnya kalau bisa ya penambahan berat badan ibu hamil itu jangan lebih dari 2 kilo per bulannya. Jangan sampai over. 2 kilo per bulan. Iya. Kemudian jadi total 18 kilo ya, Dok ya? Rata-rata dari sampai selama kehamilan itu antara 13 sampai 16 kilo rata-rata. Itu normalnya. Kalau di atas itu over, kalau di bawah itu under. Oke, jadi yang pertama di trimester kedua perut ibu mulai membesar. Kemudian yang kedua mulai terjadi pembesaran pada payudara. Jadi ini juga kita jelaskan di sini karena biar si ibu nggak khawatir. Kadang-kadang ada keluhan, Dok, kenapa payudara saya mulai kok sakit-sakit, kok mulai keras, kemudian putingnya juga kadang-kadang mulai membesar, kemudian mulai timbul binti-binti hitam di area areolanya. Areola itu misalnya di dekat puting itu kan ada bagian hitamnya. Di situ mulai melebar. Jadi pada ibu hamil trimester kedua biasanya sudah payudara mulai persiapan nih. Jadi karena nanti ketika bayinya lahir dia mulai harus memproduksi ASI. Mulai trimester kedua mulai dia persiapan. Jadi mulai kelenjar-kelenjar ASI-nya mulai membesar. Kadang-kadang ada beberapa ibu trimester kedua ASI sudah mulai keluar dan itu masih wajar. Jadi bukan hal yang nggak normal. Jadi masih normal. Kemudian pada trimester kedua ini juga mulai timbulnya stretch mark. Jadi stretch mark itu yang garis-garis bisa itu di perut, bisa di payudara, bisa di bagian kaki. Jadi stretch mark ini sebenarnya normal timbul pada wanita hamil karena tadi pertama karena peningkatan hormon, yang kedua karena berat badan mulai meningkat. Jadi kayak balon kalau ditiup besar, dia tentunya kan akan ada garis-garis. Itu stretch mark namanya. Nah, untuk stretch mark sendiri sebenarnya kalau ibu-ibu pengen bagaimana mencegah timbulnya stretch mark, mungkin bisa intip-intip di YouTube kita. Itu ada kita jelaskan bagaimana cara untuk mengurangi stretch mark. Tapi intinya kalau timbul stretch mark pun sebenarnya itu normal pada ibu hamil. Cuman kan wanita ini kan pengennya tampil cantik gitu. Kalau stretch marknya kebanyakan kan jadi nggak pede nanti. Jadi stretch mark itu bisa dicegah, tapi nggak bisa diobatin. Nanya itu. Jadi kalau udah dia timbul, sudah mulai hitam-hitam, itu nggak akan bisa hilang 100%. Jadi kalau secanggih teknologi apapun yang dari dokter kulit, kayak di laser, macam-macam, tetap nggak bisa menghilangkan, tetap ada bekasnya. Jadi yang paling penting, dicegah bisa, walaupun nggak 100% berhasil, tapi pencegahannya ada. Cuma kalau kita bahas ke pencegahan mungkin akan panjang videonya.
Jadi coba lihat di YouTube aja dulu. Nah, kemudian apalagi yang sering dikeluhkan pada ibu-ibu hamil pada trimester kedua ini adalah sakit punggung. Jadi mulai, kalau bahasa sini boyoan ya. Jadi mulai pegel-pegel di bagian punggung. Nah, pada trimester kedua ini kan seperti kita ceritakan tadi bahwa berat badan ibu semakin meningkat, kemudian berat janin semakin meningkat, kemudian janin itu kan di rahim itu kan kayak dipegang oleh jaringan ikat. Jadi jaringan-jaringan panggul ibu tuh yang menjadi suspensi untuk menahan rahim gitu aja. Suspensi itu ketika misalnya ibu banyak jalan, banyak duduk, itu akibatnya akan menyebabkan keletihan di otot-otot punggung. Jadi itu masih wajar sakit punggung di trimester kedua. Kemudian bisa juga sakit punggung ini karena mulai kurangnya kalsium. Makanya pada ibu-ibu hamil trimester kedua, kalsium ini penting karena untuk mengurangi nyeri sakit punggung. Oke, nah kemudian untuk janin sendiri, kita lihat dari sisi perkembangan janinnya sendiri. Trimester kedua ini kita sudah mulai, si ibu biasanya sudah mulai bisa merasakan gerakan janin. Gerakan janin rata-rata bisa dirasakan oleh ibu normalnya 16 minggu mulai terasa. Ini juga penting kita sampaikan di sini karena kadang-kadang ibu juga bingung, ini kok bayiku nggak gerak-gerak, ada masalah nggak? Jadi biasanya janin mulai bisa dirasakan gerak oleh ibu. Sebenarnya janin begitu dia udah gerak, tapi belum bisa dirasakan oleh si ibu. Baru bisa dirasakan oleh ibu ketika 16 minggu ke atas. Tapi kalau ibu-ibunya berat badannya gemuk, biasanya lebih lambat bisa dirasakan. Jadi bukan tidak bergerak bayinya, tapi sensasi gerakan bayinya itu belum bisa dirasakan oleh si ibu. Jadi patokan kita 16 minggu. Kapan paling bagus untuk menghitung atau melihat bayinya gerak atau tidak? Malam hari. Karena janin itu dia aktifnya di malam hari. Jadi kadang-kadang sering pasien itu mengeluh, "Dok, seharian ini bayiku kok nggak gerak ya?" Jadi bayi itu kebalikan dari kita untuk aktivitasnya. Jadi janin ya, bukan bayi. Kalau bayi itu sudah keluar, kalau di dalam perut masih namanya janin. Jadi kalau janin itu biasanya siang hari, pagi hari dia waktunya istirahat, waktunya tidur. Nah, mulai maghrib ini mulai aktif. Aktif-aktifnya itu jam 7, jam 8 malam. Jadi kalau ingin menghitung gerakan janin, itu paling baik itu pada malam hari, mulai antara jam 8 sampai jam 9. Nanti dihitung, dikatakan gerakan janin normal itu bila dia nendang 2 kali atau lebih dalam setengah jam. Patokan kita di situ. Jadi setengah jam, dia nendang lebih 2 kali, sudah aman. Tidak ada maksimalnya berapa kali, tidak. Minimal 2 kali gerakan. Kalau siang, pagi, ya, dalam setengah jam 2 kali nendang. Kalau misalnya dalam setengah jam dia tidak nendang, coba aja tidur miring kiri, nyantai dulu. Nanti 2 jam kemudian dicoba lagi hitung. Kalau tetap nggak gerak, segera ke rumah sakit atau segera periksakan. Karena ada something biasanya. Tapi kalau dia nanti setelah 2 jam dia istirahat, kemudian mulai gerak, nggak ada masalah, berarti bayinya masih tidur. Kemudian jenis kelamin juga sering ditanyakan. Biasanya kalau USG jenis kelamin mulai bisa kita deteksi itu sekitar 16 minggu sampai 20 minggu rata-rata mulai bisa dideteksi. Kemudian pendengaran janin juga mulai bisa berkembang. Jadi kalau trimester pertama dia masih berbentuk, jadi proses pembentukan organ atau dikatakan dengan organogenesis. Nah, di trimester kedua ini organ-organnya mulai berkembang. Jadi kayak penciuman dia mulai bisa merasakan. Jadi kayak biasanya kalau janin ini dia tidak senang dengan bau-bauan yang menyengat. Jadi seperti desinfektan, alkohol, kemudian pel-pelan itu kan menyengat. Jadi janin tidak senang dengan bau-bau yang menyengat. Janin itu lebih senang bau-bau yang seperti vanila. Makanya sering-sering aja ke toko kue lah. Bau toko kue itu bayi senang itu. Itu dari penelitian seperti itu. Kemudian itu nggak, Dok, ya? Sorry dokter, kalau mamanya bayi, katanya tadi dokter kan bilang janin itu nggak suka bau-bau menyengat. Itu akhirnya refleks ke ibunya, jadi ibunya nggak suka bau-bau menyengat itu atau biasa mengganggu ke ibunya. Dia kan ibunya cenderung juga nanti kayak jadi mual. Jadi biasanya bayi kalau protes kayak gitu, ibunya yang dikerjain gitu. Jadi
Jadi itu sih. Kemudian tadi jenis kelamin sudah, kemudian pendengaran biasanya mulai bisa di telinga janin itu baru bisa mulai mendengar itu 18 minggu. 18 sampai 20 minggu. Makanya kita menganjurkan pada ibu hamil setiap ada waktu luang coba diajak curhat, diajak cerita, tapi jangan curhat yang nggak enak, curhat yang enak-enak aja. Mulai 18 minggu ajak bercerita bayinya, karena bayi itu sudah bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi kalau ibunya senang ya bayinya juga senang. Ajak dia ngobrol, karena dia bisa mendeteksi suara ibunya. Makanya kalau bayi lahir, itu ketika ibunya yang manggil, dia bisa mengenal suara ibunya, karena di dalam kandungan dia sudah mendengar. Kemudian ada juga mungkin kalau yang pernah dengar kayak memperdengarkan musik klasik Mozart misalnya. Jadi di kita ada kakak kelas saya kebetulan pernah meneliti tentang ini juga. Jadi janin-janin yang pada saat hamil diperdengarkan musik klasik itu ternyata didapatkan peningkatan IQ pada bayinya ketika dia lahir. Jadi meningkatkan kecerdasan. Jadi biasanya kita gabungkan antara musik klasik sama suplemen DHA omega 3 jadi untuk merangsang otaknya. Itu mulai bisa 18 minggu ke atas. Kemudian kalau pemeriksaan lab juga. Jadi untuk pemeriksaan lab biasanya kita lakukan itu di trimester kedua. Jadi di trimester kedua kita mau screening apakah ada diabetes pada ibu atau tidak. Kemudian pemeriksaan, kalau sekarang kan wajib pemeriksaan diabetes, kemudian lab lengkap, dan untuk melihat apakah ada HbSAg, ada HIV dan sebagainya, itu kita lakukan pada trimester kedua. Untuk lab biasanya di trimester kedua. Kalau trimester pertama kita belum fokus ke lab. Nah kadang-kadang juga ada yang ingin ditanyakan, kalau untuk USG janin itu untuk melihat ada cacat atau tidak, ada kelainan atau tidak, kapan? Ya di trimester kedua ini. Jadi waktu ideal untuk screening, kalau mungkin pernah mendengar dengan USG feto maternal atau full screening. Full screening itu kita deteksi semua apakah ada kelainan organ. Jadi kelainan organ itu sifatnya kayak kelainan anatomi, kayak bibir sumbing, kemudian kayak ada kelainan-kelainan yang anatomi. USG tidak bisa melihat yang fisiologis. Misalnya fisiologis itu kayak autis. Kadang-kadang, dok, anak saya ada autis nggak? Gimana dengan? Jadi kalau untuk fungsi kita nggak bisa lihat. Kalau anatomis misalnya bentuknya, oh bodinya, misalnya oh rumahnya nih bagus ini. Tapi kalau misalnya ada selokannya yang sumbat atau tidak, kita nggak bisa lihat. Jadi tidak sepenuhnya juga bisa. Jadi untuk USG, untuk full screening kita lakukan juga pada usia kehamilan 22 sampai 28 minggu. Jadi kalau udah gede malah nggak bisa. Kemudian saya kira itu sih. Kemudian apa yang harus hati-hati ya, apa yang harus betul-betul diobservasi, karena trimester kedua sudah mulai nyantai, biasanya kepeduliannya juga agak turun. Jadi karena udah biasa aja. Jadi hati-hati pada trimester kedua apabila timbul flek, timbul darah dari vagina. Trimester kedua itu masih memungkinkan terjadinya keguguran. Di bawah 20 minggu masih memungkinkan terjadi keguguran. Nah, kalau misalnya ada keluar darah di trimester kedua, kemungkinan bisa ancaman keguguran, bisa ada masalah di leher rahimnya, bisa saja memang ari-ari di bawah. Jadi kalau ada keluar darah di trimester pertama, di trimester kedua, periksakan. Kemudian ketuban pecah dini, kita juga udah pernah bahas KPD. KPD ini juga bisa terjadi pada trimester kedua. Hati-hati pada ibu trimester kedua, biasanya keputihan. Ada keputihan lanjutan dari trimester pertama. Nah, keputihan ini kadang-kadang rancu antara ini keputihan atau ketuban pecah dini. Bagaimana kita membedakannya? Kita sudah pernah bahas, coba lihat di IGTV-nya di Bambi, pada yang di topiknya ketuban pecah dini kalau nggak salah dulu ya. Kemudian hati-hati yang tanda ketiga yang perlu kita khawatirkan adalah preeklamsi. Preeklamsi itu peningkatan tekanan darah disertai dengan bengkak-bengkak pada ibu hamil. Saya tekankan di sini, kalau bengkak pada kaki, bengkak pada tangan pada ibu hamil itu normal, selama tensinya normal. Kalau nanti bengkak-bengkaknya menyeluruh, tensinya tinggi, hati-hati dengan preeklamsi. Jadi kalau misalnya ada bengkak-bengkak, biasanya di tensi, kalau tensinya normal, insya Allah tidak apa-apa, tapi kalau tensinya tinggi, hati-hati dengan preeklamsi. Kemudian
Untuk aktivitas pada trimester kedua ini karena sudah nggak ada keluhan, biasanya aktivitasnya biasa, jadi tidak ada pembatasan aktivitas, cuman tetap tidak dianjurkan untuk aktivitas berat. Jadi aktivitas tidak dianjurkan aktivitas berat. Untuk olahraga sudah boleh. Jadi kalau trimester pertama kita masih tidak menganjurkan untuk olahraga karena tadi masih rentan keguguran dan tadi mual muntah. Trimester kedua ini sudah boleh. Jadi olahraga yang dianjurkan itu olahraga yang sifatnya tidak terlalu full kontak, jadi kayak full body kontak itu. Jadi kayak renang boleh, ya olahraga yang termasuk senam hamil juga boleh dilakukan. Jadi trimester kedua sudah boleh. Hubungan suami istri juga sudah boleh dilakukan di trimester kedua selama tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu misalnya tidak ada ari-ari di bawah, tidak ada riwayat ketuban pecah di kehamilan terdahulu, tidak ada riwayat keguguran. Jadi selama tidak ada kontraindikasi, trimester kedua dianggap aman untuk hubungan suami istri. Kira-kira itu sih. Mungkin lain nanti kita coba bahas di diskusi ya, rasanya. Hubungan seks sudah lain. Ya, ternyata trimester kedua itu banyak juga ya dok ya. Nggak sekedar cuma santai-santai aja, ternyata juga apa yang terjadi di trimester kedua itu janin sudah mulai kelihatan bentuknya gitu. Terus kalau kata dokter kan fungsi nggak bisa kelihatan ya, jadi mohon maaf dok, kalau bisu tuli belum nggak kelihatan juga ya dok ya. Jadi seperti saya katakan tadi, USG itu cuma bisa melihat anatomis. Anatomis misalnya, oh daun telinganya nggak ada, oh hidungnya nggak ada, oh dia sumbing. Itu bisa, tapi kalau fungsi tidak bisa. Fungsi itu, oh dia bisa mendengar atau tidak, dia bisa mencium atau tidak, itu tidak bisa kita deteksi dengan USG. USG yang paling canggih pun, itu hanya bisa melihat 40-50% dari kondisi real di dalam. Jadi kadang-kadang, begitu dibilang, dok normal nggak? Kalaupun dikatakan normal dari USG, itu bukan artinya 100% normal, hanya 40-50% dari kondisi real janin di dalam, jadi tidak 100%. Fungsi tidak bisa, jadi fungsi kita nggak bisa lihat di USG. Nah, dok ini ada pertanyaan nih, kalau mamanya perutnya udah 20 minggu masih kecil, apa itu sama aja janin yang di dalam juga kecil? Jadi gini, sering jadi masalah karena membandingkan perut itu dengan orang lain. Jadi sering ini sama-sama nih teman sekantor, sama-sama hamil 5 bulan. Kok perutnya udah kelihatan, kok perut aku nggak kelihatan, apakah janinku nggak berkembang? Jadi gini, yang menentukan besar kecil perut itu sebenarnya tergantung tinggi badan ibu. Jadi kalau si ibu tinggi badannya 170 dengan si ibu dengan tinggi badan 140 dengan sama-sama, atau gini lah, misalnya seorang ibu suruh pegang bola basket, ukuran bolanya sama nih. Yang ibu yang tinggi 170, coba bola basket ditaruh di perutnya. Kemudian yang ibu 140, bola basketnya ditaruh di perutnya. Pasti akan kelihatan yang ibu pendek ini, bola basketnya jadi kelihatan lebih besar. Karena proporsi ibunya itu lebih pendek. Makanya kalau misalnya begitu 5 bulan kok perutnya belum terlihat, USG aja yang paling simpel. USG, kalau dari hasil USG usia kehamilan dengan besar janinnya sama, ya sudah normal. Tapi kalau USG-nya nanti ternyata besar bayinya nggak sesuai dengan usia kehamilan, bisa jadi memang kehamilannya janinnya tidak berkembang atau memang salah hitung haid. Jadi jangan sekali-kali membandingkan dengan orang lain. Jadi tinggi badan berpengaruh, kemudian postur tubuh pengaruh. Ibu yang kecil, panggul kecil dengan ibu yang gemuk itu ada beda nanti, walaupun dengan usia yang sama. Jadi yang paling simpel untuk menentukan normal apa tidak, USG aja. Selama USG-nya ukuran janinnya sama dengan besar bayinya, sudah nggak usah dipikirkan. Jadi kita nggak perlu melihat perut orang lain. Dan ini sering banget orang stres gara-gara ini. Gara-gara iya, karena dan itu kadang-kadang kan netizen kita kan lumayan sadis kadang-kadang. Jadi kalau kritis masih mending, sadis ini yang kasihan. Jadi si ibu-ibu sering loh, pasien itu datang nangis, kenapa? Karena diomongin sama tetangga-tetangga janinnya ibu hamil itu ini ya. Jadi pada ibu hamil agak sensitif.
Jadi kadang-kadang yang guyon biasa aja bagi kita itu bagi ibu hamil kadang-kadang lebih dalam. Makanya bisa nangis-nangis dengan guyonan yang sama. Karena memang ada kayak baby blues, kemudian depresi kan udah terjadi pada ibu hamil. Jadi ya netizen berbaik hatilah sama orang hamil, jangan dikasih berita-berita yang nggak penting gitu. Nah ini dok, ini nyambung, ini ada kaitannya. Kalau udah 32 minggu tapi berat badannya cuma naik 5 kilo, apakah itu normal dok? Oke, untuk sebenarnya memang ada indikator paling simpel yang tadi, jadi peningkatan berat badan. Jadi kalau misalnya, tapi ini nggak bisa jadi acuan 100%, karena saya pernah dapat kasus seorang ibu, pasien saya sendiri, selama hamil dia nambah 30 kilo. Selama hamil dia nambah 30 kilo, tapi bayinya keluar cuma 1 kilo 9 on. Itu udah cukup bulan padahal. Jadi yang nambah ibunya tok. Kebalikannya, ada pasien saya selama hamil dia cuma nambah 4 kilo selama hamil. Nambah 4 kilo kurus kelihatan, tapi begitu bayinya lahir 3 kiloan. Jadi besarnya full ke bayi. Jadi tergantung bawaan badan. Ada yang ibu-ibu hamil nggak kelihatan gemuk. Ada yang satu anak aja udah badan melar kemana-mana. Jadi nggak mesti. Jadi yang paling simpel ibu-ibu. Jadi kenapa kita nganjurkan USG? USG itu kita lebih mudah mengukur besar bayi. Misalnya katakanlah 32 minggu, berat badan ibu cuma nambah 4 kilo. Kalau USG-nya normal, janinnya sesuai dengan besar, ibu nggak usah mikir, berarti bayimu cukup. Tapi memang kalau nggak, jadi dari itu aja indikator kita. Tapi memang hati-hati, dalam tanda kutip hati-hati, kalau berat badan nggak nambah, biasanya memang bayinya juga besarnya nggak sesuai dengan usia kehamilan. Hati-hati, tapi tidak semua. Ada yang normal, ada yang nggak. Makanya kalau memang berat badan nggak nambah-nambah, periksa aja, nanti ketahuan, oh ini bayinya normal atau tidak gitu. Ya. Kayak kemarin tuh kita Zaskia Diameka itu hamil yang kelima ini berat badannya cuma nambah 5 atau 6 kilo gitu dok. Tapi ya udah ya normal-normal aja gitu. Tapi jadi kan nggak semuanya ya dok ya. Hamil keberapa itu pengaruh. Oke. Ya. Beda hamil pertama, hamil kedua, hamil ketiga itu beda-beda. Jadi hamil pertama dia nambah, pertama nih katakanlah berat badan ibunya 50 kilo nih. Kemudian begitu hamil, setelah lahiran jadi 70 kilo. Belum sampai ke 50 kilo, berat badan masih 60, 65, hamil lagi. Iya, hamil lagi. Kemudian apalagi kalau Saskia udah 5 kali gitu. Ya, 5 kali otomatis sisa-sisa mungkin, saya nggak tahu berat badan dia berapa, tapi kebanyakan pasien kita itu kan masih ada sisa kehamilan pertama, kedua, ketiga yang belum habis. Ketika hamil lagi, nambahnya nggak seperti hamil yang pertama tadi. Tapi bersama berat badan bayinya normal, nggak ada masalah gitu. Iya dok. Saya kalau hamil kedua yang naiknya lumayan. Beda-beda. Anak satu, kedua, ketiga aja belum tentu sama gitu. Jadi dari semenjak kandungan pun mereka sudah punya karakter sendiri-sendiri ya dok ya. Keluhannya juga beda-beda. Jadi kayak istri saya anak pertama itu keluhannya perdarahan, jadi nggak bisa kemana-mana. Yang kedua muntah-muntah terus. Yang ketiga santai pol, nggak ada keluhan apapun. Dan itu juga anaknya ya sama, beda-beda karakternya beda-beda, jadi nggak sama. Oke. Dokter, kalau ini ada pertanyaan nih, makanan apa aja dok yang aman di trimester kedua biar berat badan nggak naik lebih 2 kilo per bulannya? Jadi kalau misalnya kalau makanan apa yang baik sebenarnya tidak ada khusus sih makanannya. Kita tetap variasi yang penting. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian mikronutriennya juga masuk di situ, vitamin boleh dikonsumsi. Cuman memang kita tidak menganjurkan yang terlalu manis-manis. Itu aja yang perlu dihindari. Jadi yang perlu dihindari kalau trimester kedua makanan yang terlalu manis, ataupun kalaupun manis jangan terlalu sering. Yang kedua kayak kafein juga sebaiknya dihindari. Kalaupun misalnya kayak yang penggemar minum kopi, boleh minum kopi tapi maksimal 200 mg per hari. Jadi kalau 200 itu kurang lebih 1 gelas. Jadi jangan lebih dari 1 gelas per hari. Kalau untuk makanan lain tidak ada masalah. Jadi dan kita nggak perlu harus kaku banget, jangan sampai 2 kilo lebih.
berat badan. Selama bayinya normal sebenarnya tidak ada masalah. Cuma nanti kasihannya kalau udah nambah terlalu banyak ngurusinnya itu yang susah nanti. Iya, mending besar di luar daripada besar di dalam. Ya, dok. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab sih ya dok, ya. Sudah dijelasin sama dokter. Dokter merasakan kedutan itu mulai berasa berapa minggu? 16 minggu ya kalau nggak salah 16, dok, tadi. rata-rata 16. Kalau anak pertama kadang-kadang mungkin karena belum sensasi gerakan kedutannya belum tahu, kadang-kadang baru kerasa 18 sampai 20. Tapi normalnya 16 sudah mulai kerasa. Kalau anak ketiga, keempat mungkin 14 sudah mulai kerasa, 14, 13 sudah kerasa. Jadi semakin sering hamil, semakin tahu rasanya, semakin cepat ketahuan gerakannya. Semakin ahli, gitu, udah tahu deh. Trimester kedua mulai dari berapa minggu? Mulai dari 14 minggu sampai 28 minggu. Ya, ada yang mengatakan 13 sampai 27, ada yang mengatakan 14 sampai 28, tapi kurang lebih seperti itu. Oke, ini malah dok kalau dalam 1 bulan naiknya sampai 6 kilo gimana? Baru periksa dari 54 jadi 62. Oh ini dinikmati aja kayaknya dok ya. Jadi hati-hati memang kalau misalnya peningkatan berat badan yang berlebih, artinya terlalu ekstrim, nanti resikonya juga ke komplikasi kehamilannya lebih tinggi. Jadi salah satunya seperti preeklamsi. Preeklamsi itu salah satu faktor pencetusnya adalah berat badan yang ekstrim, jadi peningkatan berat badan yang berlebih. Kemudian peningkatan berat badan yang berlebih juga berhubungan dengan bayi besar, jadi makrosomia. Jadi kalau ibu-ibu berat badannya terlalu cepat naik, coba cek gula darahnya, tinggi atau tidak. Hati-hati dia ada diabetesnya juga, atau dikonsumsi pola makanan. Jadi kadang-kadang pola makanan yang banyak mengandung karbo sama manisnya, itu kadang-kadang bisa apa, karena sebenarnya ibu hamil itu cenderung diabetes, gula darahnya cenderung tinggi, dan orang diabetes paling suka yang manis-manis. Jadi karena kadang-kadang kontrolnya tidak ada, itu bisa menyebabkan peningkatan berat badan yang berlebih. Oke dokter, ini ada pertanyaan. Sampai sekarang usia kehamilan 19 minggu 3 hari. Kadang saya mengalami kram perut bagian bawah. Apakah hal tersebut wajar atau harus segera dikonsultasikan ke SPOG dok? Jadi gini, kram perut itu kadang-kadang masih bisa kita dapatkan sampai 20 minggu. Jadi kram perut itu bisa kita jumpai sampai 20 minggu. Biasanya yang bisa kita lakukan adalah coba istirahat, tidur miring kiri, hilang enggak kramnya. Kalau hilang berarti tidak ada masalah, berarti faktor aktivitas saja, kecapean, banyak berdiri, banyak duduk, itu bisa. Tapi kalau sudah istirahat tetap kram-kram juga sering timbulnya, apalagi ada keluar flek, kita kadang-kadang membutuhkan kalau bahasa awamnya seperti penguat kandungan. Jadi obat untuk, sebenarnya bukan penguat kandungan sih, obat yang untuk membuat rahimnya rileks atau membuat kramnya hilang. Jadi ada beberapa pasien yang memang kita harus memberikan obat-obat itu untuk mengurangi kontraksi tadi. Karena kalau kontraksi tetap sering, yang dikhawatirkan tadi bisa pecah ketuban dulu atau lahirnya lebih cepat, prematur. Jadi yang bisa ibu lakukan tadi, coba istirahat dulu, hindari capek dulu. Kalau nanti setelah ini dilakukan kramnya hilang, ya sudah, tidak perlu tindakan apa-apa. Tapi kalau tetap kram apalagi keluar darah, sebaiknya memang segera ke dokter terdekat. Dokter, ini ada pertanyaan dari saya udah 21 minggu tapi gerakan janin belum seberapa kerasa dok, apa itu normal? Dan janin aktif gerak sampai terlihat di minggu keberapa? Tadi geraknya dari umur 16 minggu ya dok ya? Dan itu subjektif banget untuk mengatakan. Kadang-kadang gini, kita ada pasien, dia mengeluh nggak bisa ngerasakan gerakan bayi, malah nggak kerasa sama sekali. Tapi begitu kita USG, bayinya tuh betul-betul loncat-loncat, yang joget sana, joget sini. Sampai kadang, Bu, coba lihat tuh anakmu. Gerak nggak? Iya. Kamu ngerasa nggak gerak? Enggak. Berarti kan bukan salah bayinya nggak gerak, tapi memang ibunya yang belum ini. Seperti saya katakan tadi, cara menghitung gerak janin, kita tidak ada batasan maksimalnya. Jadi nggak ada, harus dia betul-betul gesit, enggak. Minimal 2 kali gerakan aja udah cukup. Kalau intensitas nendangnya itu relatif, nggak bisa kita, dia harus nendang sampai kesakitan ibunya, nggak mesti gitu. Yang penting ada jedut aja, itu berarti banyak gerak.
Gitu aja. Jadi patokannya gitu, dihitung malam hari minimal 2 kali gerakan dalam setengah jam. Kemudian mengenai seberapa ininya kita nggak ada acuan. Yang penting selama ibu bisa merasakan ada jedut walaupun kecil, ya udah berarti bayinya gerak gitu. Dan itu beda antara ibu yang gemuk dengan ibu yang kurus. Ibu yang hamil pertama dengan ibu yang hamil kelima mungkin akan beda. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di situ. Ini ada pertanyaan tentang plasenta menutupi sebagai jalan lahir. Bunda Anis Zuhair bisa cek di IGTV-nya Bambi. Ya. Udah pernah kita sudah bahas ya. Iya, tentang plasenta. Udah dibahas lengkap di sana sama Dr. Rizal. Dok, kehamilan kedua saya plasenta previa dan apakah saya plasenta previa dan lahir 20 dan sekarang 26 minggu lahir spontan. Sekarang hamil lagi yang ketiga. Alhamdulillah sudah 19 minggu dan plasenta di depan. Apa yang perlu saya hindari agar tidak prematur? Ini pembahasan sendiri ya, Dok ya? Jadi mungkin kita ini kasih ini sedikit sih, kalau memang diagnosanya plasenta previa, kalau bisa lahir normal kemungkinan bukan plasenta previa. Kalau previa di bawah otomatis dia nggak bisa lahir normal. Kita udah jelaskan di kemarin. Untuk mencegah biar nggak lahir prematur, sebenarnya harus dicek dulu kira-kira apa yang menyebabkan dia lahir prematur. Apakah karena memang pecah ketuban, apakah karena infeksi. Yang paling banyak kan infeksi. Jadi infeksi itu bisa infeksi saluran kencing, bisa infeksi pada keputihan, sakit gigi aja, gigi berlubang itu kadang-kadang bisa mencetus ketuban pecah. Karena dia infeksi itu kan seluruh. Jadi begitu infeksi lubang, ada gigi lubang, kemudian ada bakteri di situ, kemudian infeksi ke seluruh. Itu akan ketika dia beredar di darah itu kan juga ikut ke bawah ke kehamilan. Itu selaput ketubannya jadi agak lebih kaku sehingga mudah untuk pecah. Jadi kalau untuk ditanyakan mencegah prematur seperti apa ya, harus dicari dulu penyebabnya apa. Penyebabnya itu diatasi dulu. Jadi kita nggak bisa secara umum hindari ini nggak. Dicari dulu penyebabnya apa. Nah, ini ada pertanyaan dok. Dok, trimester kedua 20 minggu wajar nggak geraknya masih di bawah pusar? Jadi posisi perut, posisi rahim ya. Posisi rahim itu 22 minggu itu pas sejajar pusat. Jadi ini kalau ini lubang pusat, jadi perut itu baru sejajar itu 22 minggu. Otomatis kalau rahimnya di sini ya gerakannya pasti di bawah. Cuman gini, perlu saya tekankan di sini. Ada pendapat yang salah di masyarakat kita bahwa kalau gerakannya di bawah artinya bayi mau lahir. Itu yang sering-sering, oh dok ini bayiku geraknya di bawah terus apa mau lahir? Ya enggak, karena memang rahimnya masih di bawah, masih. Jadi ini pusat ya. Jadi ini pusat ibu, jadi rahim itu baru sejajar dengan pusat itu ketika usia kehamilan 22 minggu. Jadi kalau 20 minggu 2 jari di bawah pusat, 24 minggu 2 jari di atas pusat, 22 minggu pas sejajar pusat. Otomatis kalau rahimnya berada di sini, gerakannya pasti di sini, nggak mungkin dia gerakan di atas. Jadi nggak mungkin gerakan di atas, kan dia di dalam rahim, bayi di dalam rahim. Jadi kalau dia nendang-nendang otomatis ya di bawah. Jadi kalau 20 minggu, 24 minggu bayinya kok gerak-gerak di bawah, ya memang bayinya masih di situ tempatnya. Jadi kalau misalnya udah kehamilan katakan 8 bulan, 9 bulan, perut rahimnya itu udah lebih besar dari pusatnya. Sehingga gerakannya di mana ya? Biasanya gerakannya tuh di atas. Jadi mulai kayak lambungnya ketekan, mual muntahnya mulai ada lagi. Jadi normal ibu 20 minggu sesuai dengan bentuk rahimnya. Nah, kalau yang kata dokter tadi kan sakit punggung itu karena kekurangan kalsium gitu. Nah, itu kalau di trimester kedua itu lebih banyak makan apa gitu dok? Biasanya kalau kalsium sudah, kalau kita sih kasih suplemen sih, dari suplemen untuk ibu hamil kan biasanya di trimester kedua kita udah langsung pakai kalsium. Kalau kalsium di makanan, di pisang banyak, di ini juga ikan-ikan juga ada sih yang banyak sih, mungkin coba di browsing dulu makanan apa. Tapi kalau kita sendiri
biasanya trimester kedua sudah mulai ekstra kalsium. Jadi kalsium kita berikan di luar dari vitamin kehamilannya, termasuk susu ibu hamil juga banyak mengandung kalsiumnya, jadi boleh di ini. Oh ya, tambahan ya. Tambahan juga, kalau untuk di trimester kedua ini kan ibu hamil itu sudah cenderung sudah bisa makan, minum, tapi kita tetap menganjurkan untuk ibu hamil itu jangan mengkonsumsi seperti ikan laut yang gede, jadi kayak ikan hiu, ikan tuna, itu karena konsentrasi merkurinya tinggi, jadi mengandung logam berat, jadi kita tidak anjurkan dikonsumsi untuk ibu hamil. Kalaupun memang pengen, jangan lebih dari 2 kali dalam seminggu untuk konsumsi makan ikan laut yang mengandung merkuri. Jadi kalau di laut, kalau misalnya kalau di daerah-daerah, kalau di kepulauan yang nggak banyak daerah industri, mungkin aman-aman aja. Tapi kalau kita daerah Jawa sini kan pabriknya banyak. Pabrik ini juga limbahnya dia pasti dibuangnya ke laut. Jadi dari ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan besar, akibatnya merkurinya itu numpuknya di ikan besar. Jadi kayak ikan hiu, ikan tuna, ikan-ikan yang besar itu biasanya merkurinya tinggi. Jadi untuk ibu hamil, kalau bisa hindari makan makanan yang mengandung merkuri gitu. Nah, kalau sakit gigi dok, biasanya sakit gigi itu dialami itu kalau kekurangan kalsium gitu di trimester kedua atau trimester ketiga? Sebenarnya kalau sakit gigi itu memang paling mulai timbul itu trimester kedua. Mulai timbul trimester kedua. Makin parahnya di trimester ketiga. Jadi sakit gigi ini sendiri harus kita pisahkan dulu. Apakah memang sakit giginya ini karena kehamilannya? Jadi kehamilannya itu kadang-kadang kan yang giginya mulai agak kropos, kemudian ada pembengkakan pada gusi. Jadi ada yang sakit gigi yang disebabkan oleh kehamilan. Tapi bisa juga yang memang ada sakit gigi sendiri di luar kehamilan. Misalnya dia memang udah ada giginya berlubang sebelumnya, ada tambalannya yang lepas macam-macam. Jadi biasanya kalau si ibu hamil ada sakit gigi, tetap diperiksakan ke dokter gigi dulu. Nanti dilihat masalahnya apa. Kalau memang masalahnya karena kehamilan, biasanya terapinya hanya simptomatik aja. Jadi kayak di ekstra kalsium, kemudian paling dibersihkan aja yang kotor-kotor gitu. Jadi paling sering ya tadi kurang kalsium sama peningkatan ini. Karena pengaruh mual muntah sendiri bisa. Jadi kalau orang yang mual muntah kan sering asam ya. Jadi ketika dia muntah, terus jadi asam dari lambung itu ketika sering ke gigi juga mengerosi bagian emailnya, bagian gigi. Jadi biasanya lebih mudah terasa ngilu sama tadi mudah berlubang pada ibu hamil. Jadi di trimester pertama sebenarnya sudah mulai ada keluhan. Mulai kelihatan banyak keluhannya itu di trimester kedua. Trimester kedua. Iya, ini soalnya kalau sakit gigi itu saya sering banget dengar adik saya, teman saya itu kalau udah trimester kedua biasanya rata-rata sakit gigi gitu. Tapi nggak semua sih ya dok ya. Hampir rata-rata. Oh, benar berarti ya. Soalnya memang kayak gitu, malah ada yang jadi ada yang ibu hamil ketika dia hamil satu anak pertama copot satu giginya, anak kedua copot satu gigi, semakin banyak anak semakin ompong ada. Jadi makanya pentingnya suplemen kalsium di situ untuk mengurangi karena gini, ketika defisiensi kalsium, tubuh janin ini butuh kalsium, dia nggak peduli ibunya cukup atau enggak. Kalau ibunya konsumsinya cukup, dari konsumsi itu diambil. Tapi kalau misalnya ibunya konsumsi kalsiumnya kurang, dia akan mengambil dari cadangan si ibu. Makanya dia ngambil di tulang belakang, ngambil di gigi. Makanya ibu hamil yang bolak-balik tapi kalsium kurang itu lebih cepat osteoporosis, lebih cepat ompong, lebih cepat keluhan-keluhan di gigi. Makanya pentingnya konsumsi kalsium pada hamil, tujuannya itu. Ya. Biasanya kan nyepelin, nggak usah kalsium, nggak apa-apa gitu. Tapi bener-bener kalau udah kerasa ada gigi hilang satu, nah itu baru mulai. Dokter yang ada pertanyaan, dokter ini saya nggak ngerti istilahnya. Dokter HBsAg aku positif, bisa lahir yang normal kan dok? Bahayanya apa? Saya nggak ngerti ini ada hubungannya sama trimester kedua atau enggak, makanya saya tanya aja. Jadi gini, mungkin tadi berhubungan dengan kita kan di trimester kedua ini juga wajib pemeriksaan lab ya, wajib pemeriksaan lab termasuk di situ HBsAg, kemudian HIV,
sama diabetes. Jadi lab-lab itu kita screening di trimester kedua. Salah satu yang pertanyaan tadi HbSAg. HbSAg itu bagi yang belum paham itu hepatitis. Jadi hepatitis sebenarnya kalau misalnya ibu dengan HbSAg positif, tidak terlalu jauh beda dengan ibu yang hamil biasa. Cuman bedanya, kalau yang HbSAg positif, untuk mencegah penularan terhadap janin, ketika dia lahir, bayinya lahir, dalam 1 kali 24 jam, langsung diberikan imunisasi. Jadi kita langsung persiapan di Jawa Timur ini, kalau misalnya ada ibu dites HbSAg positif, dia langsung dapat jatah vaksin. Jadi begitu dia lahir, kemanapun dia lahir, si bidan akan ngantar, vaksin itu akan diberikan ke dokter yang nangani, langsung disuntikan ke bayinya dalam 1 kali 24 jam. Bedanya cuma di situ. Jadi kalau ibu yang HbSAg positif, ada prosedur khusus yang kita ikuti untuk tujuannya tadi, biar bayinya nanti nggak kena hepatitis juga. Makanya 1 kali 24 jam harus segera disuntik. Kemudian pertanyaannya, bisa normal apa tidak? Tergantung dokter dan rumah sakit yang dituju. Ada rumah sakit yang, karena gini, kalau lahir normal, susahnya kita nggak bisa menentukan kapan. Karena untuk HbSAg positif ini, persalinannya harus terjadwal. Dalam tanda kutip, kita persiapan. Kita harus siap vaksin, bidannya harus ini. Jadi ada persiapan khusus, yang kalau lahiran normal, susah kita buat persiapan ini. Misalnya, jam 2 malam lahir, jam 4 malam, jadi agak sulit. Makanya ada beberapa rumah sakit atau dokter yang menjadwalkan operasi pada pasien-pasien HbSAg. Misalnya nanti 38 minggu, nanti jam 2 operasi. Jadi bidannya bisa datang tepat waktu, vaksin bisa dibawa tepat waktu, dokter anaknya juga siap. Jadi kalau ditanya bisa lahir normal atau tidak, bisa saja selama obstetriknya nggak ada kontraindikasi dan dokternya mau nangani. Karena HbSAg ini mudah nular juga. Jadi hampir sama kayak HIV. Jadi kita nolong persalinan HbSAg positif dengan yang biasa beda. Kita kayak pakai baju astronot. Jadi yang betul-betul ketutup semua, sarung tangannya double. Jadi karena mudah tertular, dokternya mudah tertular hepatitis. Jadi persiapan kita beda. Jadi kalau ibu HbSAg yang jelas nggak bisa di bidan, nggak bisa di puskesmas, harus di rumah sakit. Jadi tanyakan di rumah sakit yang dituju. Kira-kira nanti bisa lahiran normal apa harus sesar? Kalau sesar, kapan jadwalnya? Untuk memudahkan koordinasi dengan bidan untuk mengantar, merujuk, sama membawa vaksinnya tadi. Ya. Ya. Yang paling penting itu kan pokoknya kalau udah lahiran, yang paling penting adalah ibunya sehat, anaknya sehat, itu ya, dok ya. Kayaknya apapun, entah itu sesar atau normal sesar. Penting pokoknya ibunya sehat, anaknya sehat, gitu ya, dok. Dok, ini ada pertanyaan. Dok, kenapa usia kehamilan 21 minggu setiap malam perut terasa nggak nyaman dan selangkangan sebelah kanan suka nggak nyaman banget? Itu subjektif sih sebenarnya. Nggak nyaman ya, itu. Jadi gini, kadang-kadang kalau saya sering mengandai-andaikan gini ya. Jadi ketika 20 minggu itu katakanlah kan sudah beratnya sekitar setengah kilo lah. Jadi bayangkan aja kita suruh megang, jadi kita peganglah handphone yang agak gede. Coba pegang handphone selama 12 jam, pegel nggak sih tangan kita? Itu handphone. Jadi makanya, jadi kalau misalnya hamil, itu kan rahim itu, kalau misalnya ibu yang aktivitasnya banyak berdiri, banyak jalan, itu kan karena berdiri rahim itu kan diikat oleh jaringan ikat. Jadi diikat, ditahan selama 12 jam, 13 jam. Yang ikat ini lama-lama pegel. Makanya biasanya pada ibu hamil sering tidak nyaman di bagian panggul, daerah vaginanya terasa tidak enak, kemudian punggung terasa tidak enak. Itu normal, apalagi pada ibu-ibu yang banyak bekerja secara berdiri, jadi lebih banyak berdirinya. Itu normal. Biasanya dengan tidur, miring kiri, keluhannya akan hilang. Tapi tetap nggak akan bisa nyaman seperti tidak hamil. Yang namanya memang hamil pasti ada keluhan-keluhan seperti itu. Dan semakin besar kehamilan, keluhan itu makin banyak. Iya. Itu udah bonus itu. Iya, dinikmati, harus benar-benar banget gitu. Dinikmati saja. Tapi kangen soalnya kalau udah nggak hamil.
Nah, ini dok, ada pertanyaan nih. Cara memperdengarkan musik untuk bayi dalam kandungan baiknya gimana dok? Kan ada yang ditempelkan pakai headphone, ada yang cuma dari Jadi gini, daun. kalau yang penelitian yang kita lakukan dulu itu kita pakai headset yang gede, yang headset di telinga itu. Nanti dia nggak semua musik klasik bisa. Jadi ada musik klasik tertentu. Jadi ada nomor-nomornya. Jadi Mozart yang angka berapa itu ada nanti. Mungkin ada dijual kok. Musik klasik untuk janin itu ada dijual. Dia durasinya 1 jam. Durasi 1 jam. Kemudian mulai diperdengarkan itu biasanya antara jam 8 sampai jam 9. Caranya gini, jadi bisa pakai handphone. Jadi handphone dihubungkan ke headset. Kemudian kita dengar, kira-kira nyaman. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi ketika kita mendengarkannya nyaman, kemudian headsetnya itu kita lepas, kita tempelkan di perut. Jadi, Dites dulu ke ibunya berarti ya? Gimana? Dites dulu ke ibunya nyaman Ya, atau kita dengarkan enggak? sendiri. Kita dengarkan sendiri dulu. Yang headset kalau bukan headset yang kecil gini ya, yang headset yang nutup telinga itu, yang besar itu. Kemudian kalau kita dengar udah nyaman, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu ini, kemudian baru kita tempelkan di perut. Kemudian 1 jam cukup. Jadi nggak usah terlalu lama. Jadi sambil tiduran, sambil baca-baca, ditempel aja headset di ini 1 jam. Kemudian kadang-kadang kan ada yang nanya kenapa harus musik klasik, kenapa nggak pakai, kalau kita kan Al-Quran, kan sering kan mendengarkan Al-Quran, nggak masalah. Mau mendengarkan Al-Quran boleh, tapi kalau dari penelitian itu memang kita bandingkan itu musik rock, musik klasik, Al-Quran. Jadi semua yang diperdengarkan itu ternyata yang betul signifikan pengaruh itu yang klasik. Kalau yang jadi bukan saya mengatakan klasik lebih bagus dari Al-Quran, tapi memang penelitian itu hasilnya seperti itu. Kalau misalnya kadang-kadang kita perdengarkan Al-Quran sejak dini ya silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk yang berdasarkan untuk penelitian, dan itu juga bukan cuma di sini, internasional kok penelitiannya, memang dipakai musik klasik dan sudah ada nomor-nomornya. Nah, nanti Mozart yang nomor berapa itu ada ininya sih. Beli aja kok kalau nggak salah di toko-toko buku kadang-kadang ada yang musik klasik buat bayi gitu. Itu ada. Nanti tinggal pindahkan ke handphone, dari handphone di ini. Jam 8 gitu, sampai jam 9. Iya, idealnya jam-jam segitu. Jadi pas bayinya masih aktif. Biasanya ibunya malah yang tidur duluan, dok. Rasanya kalau jam-jam segitu belum. Kalau kita kan rata-rata kan ibu paling tidur jam 10, jam 11 rata-rata. Kalau jam 8, jam 9 itu masih sore kalau di sini. Makanya itu dok, kenapa CS-nya Bambi itu sampai jam 11 malam? Karena itu jam malam-malam gini, itu ibu-ibu tuh masih aktif banget bumil-bumil ini. Malah aktifnya di jam-jam segini. Malah aktif, iya. Makanya kita CS-nya Bambi sampai 2 shift itu karena itu biar bumil-bumil itu yang belum bisa tidur, mereka tetap bisa chat Bambi. Gitu. Ya, kalau kayak misalnya di YouTube itu kan kita kalau misalnya upload jam berapa itu kan pengaruh ke jumlah viewer gitu. Jadi kalau kita upload jam-jam segini, itu ternyata mama banyak yang belum tidur, banyak yang nonton. Tapi kalau kita upload pas pagi hari, siang hari, itu biasanya belum ada yang peduli, itu belum ada yang buka. Ini kan masih aktivitas. Jadi biasanya aktivitas medsos rata-rata jam-jam segini. Ini ya, makanya itu kita akhirnya berubah jam live-nya. Iya. Kalau jam 4 banyak yang tidur ya. Jam 4 sampai jam 5 tuh ada yang bumil yang masih bekerja gitu dok, akhirnya nggak bisa ngelihat. Kalau jam 7 mereka biasanya sudah di rumah, akhirnya biar bisa lihat live gitu dok. Biar bisa langsung tanya langsung ke dokter Rizal. Oke, dok ini saya udah trimester ketiga. Kalau sekarang udah trimester ketiga, tapi waktu trimester kedua tuh belum pernah tes lab sama sekali. Apa perlu tes lengkap sekarang? Kalau ngomongnya waktu trimester kedua, tetap ya dok ya? Tetap. Jadi tetap harus dites. Kalau kita di Jawa Timur ini ada ANC terpadu, namanya ANC terpadu itu di setiap puskesmas ada. Di situ udah pemeriksaan gratis semua, termasuk sekarang rapid test juga di trimester ketiga gratis di puskesmas. Jadi
sebaiknya tetap harus ke ini, karena biar terdata di puskesmasnya. Kemudian kayak tadi kasus-kasus HBsAg, jangan kalau nggak pernah periksa lab, tahu-tahu begitu kita mau lahiran dicek ternyata positif, kalang kabut kita nyari vaksinnya, dan harganya nggak murah. Vaksin HBsAg itu hampir 2 juta sampai 3 juta, dan itu kalau beli sendiri lumayan mahal. Kalau dicek sebelumnya itu sudah ada gratis dari pemerintah. Jadi lab itu wajib, Bu. Trimester kedua sempat-sempatlah main ke puskesmas. Kalaupun tidak, mintakan pengantar dari dokternya untuk cek sendiri, tidak apa-apa. Jadi kalau kadang-kadang musim-musim gini kan mau ngantri-ngantri di puskesmas juga agak serem-serem, ya udah minta rujukan aja ke dokter pada saat kontrol, cek di lab swasta. Karena kalau nggak konsul ke dokter dulu, kalian nggak tahu mau cek apa aja yang wajib dicek. Jadi kalau di dokter kan nanti udah tahu nih, oh di Canteng ini yang harus dicek labnya. Jadi bisa minta pengantar dari dokter, atau kalau mau gratis bisa langsung ke puskesmas terdekat. Ini tadi ada pertanyaan, Dok, kalau hamil 6 bulan boleh naik pesawat nggak? Kalau zaman kayak gini gimana, Dok? Jadi kalau kita berbicara mengenai naik pesawat itu secara peraturannya boleh antara 20 minggu sampai 32 minggu, trimester kedua. Jadi batasnya 32 minggu. Kalau untuk penerbangan internasional, kadang-kadang mereka masih bisa mau sampai 34 minggu. Ya, kontraindikasinya bila ada pecah ketuban, bila ada perdarahan, sama bila ada kontraksi. Itu kontraindikasi. Cuman kalau untuk musim sekarang, yang jadi masalah bukan kehamilan, tapi COVID-nya ini. Jadi COVID-nya ini, jadi bayangkan kalau ada satu orang yang positif naik pesawat, kemudian dia di situ, di pesawat itu kan kayak kita ruang AC yang udaranya mutarnya di situ terus. Jadi otomatis pesawat itu akan mempunyai potensi untuk kena. Jadi masalahnya bukan di kehamilannya, tapi COVID ini. Jadi pasien saya kalau minta pengantar untuk terbang, ya sebisa mungkin tidak dulu selama seperti ini, karena ibu hamil itu lebih rentan, imunnya lebih rendah. Jadi kalau ibu hamil kena COVID itu klinisnya lebih jelek. Jadi yang paling sering itu bayinya meninggal duluan, paling sering kita ketemu. Jadi di sini aja berapa kali yang begitu positif, kemudian kita masih persiapan, bayinya udah meninggal duluan. Jadi ganas banget COVID ini untuk ibu hamil. Makanya sebisa mungkin ibu hamil seperti Mbak Tika bilang tadi, kalau nggak perlu nggak usah keluar dulu lah, di rumah aja. Kalau keperluan online aja lebih aman. Jadi jangan banyak keluar kecuali memang udah darurat. Apalagi mau terbang tuh, apalagi sekarang kelihatannya akan dihapus rapid ya. Jadi orang naik pesawat tidak lagi wajib rapid sama PCR. Otomatis siapapun boleh naik pesawat. Ya sudah, siap-siap aja. Kalau memang ada satu orang aja, ya udah saling berbagi gitu. Aduh, saling berbagi COVID. Aduh, mending di rumah aja, Bu, ya. Selama sampai hamil melahirkan, udah anaknya sudah cukup bulan. Nanti kalau terbangnya, kalau sudah ada vaksin semua, sudah aman, baru boleh terbang. Dok, ini tadi pertanyaan nih, Dok. Full screening itu sama nggak, Dok, ya, sama USG 4 dimensi? Beda. Oh, beda. Jadi full screening itu malah kita nggak pakai 4 dimensi. Jadi full screening itu kita memakai USG 2 dimensi, tapi dilihat semua. Kalau 4 dimensi alatnya aja yang 4 dimensi, tapi belum tentu full screening. Jadi beda 4 dimensi. Jadi untuk melihat 4 dimensi itu USG untuk melihat surface, untuk melihat kayak permukaan, wajahnya seperti apa, tangannya seperti apa. Kalau untuk melihat apakah katup jantungnya normal, kemudian tulang-tulang bayinya normal, kita nggak bisa pakai 4 dimensi, kita pakainya 2 dimensi. Makanya kalau untuk full screening atau USG feto maternal, itu USG-nya 2 dimensi, bukan USG 4 dimensi. Kalau 4 dimensi itu cuman untuk lihat surface, cuman memang kalau full screening itu tetap kita pakai alat yang bisa 4 dimensi. Begitu kita lihat USG-nya kecenderungannya ada kelainan, kita pakai 4 dimensinya untuk melihat lebih jelas. Jadi tidak semua USG 4 dimensi itu full screening. Oke, itu udah dijelasin lengkap. Dok, ini pertanyaan terakhir, udah 1 jam, nggak kerasa pasti. Nggak kerasa. Udah banyak banget ya. Ini ada Bunda yang tanyanya please soalnya ini. Dokter, kemarin
USG masih kelihatan kantong kehamilan saja usia 5 minggu. Benarkah masih belum terlihat denyut janin? Benarkah masih belum terlihat denyut janinnya? Mohon penjelasannya, Dok. Ini please banget soalnya, Dok. Terakhir deh. Gak ada hubungannya ini sebenarnya. Jadi gini, kalau normalnya itu kalau 5 minggu itu masih terlihat kantung, janinnya masih belum terlihat. 6 minggu kita baru bisa melihat bakal janin sama denyut jantung. 7 minggu baru terlihat lebih jelas janinnya, bentuknya dan sebagainya. Jadi kalau 5 minggu, malah kadang-kadang 5 minggu kantung aja belum terlihat. Apalagi kalau WSG-nya yang WSG dari perut. Kalau WSG dari perut, 5 minggu kebanyakan malah belum terdeteksi. Tapi kalau WSG lewat vagina, 5 minggu tuh kita udah bisa lihat kantung, kadang-kadang juga sudah mulai bakal janinnya juga sudah mulai terlihat. Jadi kalau 5 minggu belum ada denyut jantungnya, santai aja Bu, normal itu. Jadi biasanya kalau 5 minggu kita cuma lihat ada kantung atau tidak. Jadi cuma menyatakan, Bu ini Ibu positif hamil, itu toh. Jadi belum lihat ini janinnya ada, denyut jantungnya ada, belum sampai ke situ. Jadi 5 minggu kita lihat kantungnya ada, Bu, Ibu positif hamil. Jadi cuman untuk menguatkan pemeriksaan kencingnya. Nanti biasanya kita minta, Bu, kalau nggak keluar darah, USG ulang 1 bulan lagi. Tapi kalau nanti ada ngeflek, USG ulang 2 minggu. 2 minggu lagi baru kita bisa lihat janinnya ada atau tidak, denyut jantungnya atau tidak. Kalau 2 minggu lagi ada denyut jantung, ada janin, kehamilannya normal. Tapi kalau 2 minggu tetap kantung aja, nggak ada janin, nggak ada denyut jantung, itu dikatakan kehamilan kosong atau blighted ovum. Itu yang nanti harus tindakan, dikuret dan sebagainya. Jadi kalau 5 minggu santai Bu, normal kantung aja. Malah kebanyakan kadang kantung aja belum kelihatan. Jadi buru-buru kita melihat denyut jantung ya. Kantung aja kadang-kadang masih susah nyarinya. Jadi masih normal kok Bu. Normal, oke. Dokter, ini gak kerasa ini udah terakhir. Saya tadi sambil dengerin dokter tuh scroll tuh mungkin sampai 10 itu masih banyak banget yang belum kebales ini ya. Iya, karena ya ini mohon maaf banget ya semuanya. Ini kalau udah sama Dokter Rizal itu pasti itu overload pertanyaannya. Makanya kalau udah mulai sama Dokter Rizal itu udah harus awal-awal udah harus siap-siap ikut di awal langsung pertanyaan karena kita balas pertanyaannya itu yang dari atas bukan yang dari bawah gitu. Jadi kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget sih ada pertanyaan masih yang trimester ketiga karena ini kita topiknya di trimester kedua, jadi saya fokus cari yang di trimester kedua. Nanti kalau yang trimester ketiga mungkin next kapan lagi nanti diulang lagi sama Dokter Rizal karena follower yang babi kan terus Dok ya lanjut terus ya. Ada nambah terus gitu. Dokter ada saran-saran terakhir untuk live kita hari ini? Saya kira ini sih yang penting ini aja tetap periksa kalau ada keluhan. Terus memang kita lihat tadi banyak pertanyaan di malah nanya tentang trimester ketiga. Kita sudah pernah bahas, judulnya sama, serba-serbi trimester ketiga. Jadi itu udah lengkap ya. Kemarin sudah lengkap kita bahas. Jadi coba cek di IGTV-nya Bambi. Kalau nanti mungkin kalau mau diangkat lagi, mungkin temanya boleh, tapi lebih enak kalau kita tema yang baru dulu, karena toh masih bisa lihat di IGTV. Jadi itu sih yang penting jaga kesehatan yang paling penting, jaga kesehatan, hindari keluar rumah kalau nggak perlu, periksa bila keluhan. Yang lain-lain nanti tinggal lihat aja, diulang aja lagi videonya karena di awal-awal udah kita jelaskan secara detail ya. Iya. Okay. Itu kalau di serba-serbi trimester ketiga itu mungkin formatnya bukan yang seperti sekarang Dok. Kalau dulu kan masih kelihatan komennya, kelihatan gitu Dok ya. Kalau sekarang kan murni full langsung komen dari Instagramnya sendiri komen langsung hilang gitu. Kalau yang di trimester kita ketiga dulu kita masih awal-awal ya Dok ya. Masih di bulan apa ya? Bulan Mei kayaknya itu. Jadi Bunda bisa cek di IGTV, mungkin agak ke bawah tapi sudah pernah kita bahas tentang trimester ketiga. Gitu. Karena memang kalau sama Dokter Rizal itu semuanya di awal itu udah dijelasin lengkap,
di awalnya udah dijelasin lengkap, biasanya pertanyaannya udah tinggal sedikit. Tapi kalau sama, meskipun udah dijelasin lengkap, pertanyaannya itu kalau sama Dokter Rizal, kalau selama live pasti langsung scrollnya masih banyak banget gitu, langsung langsung banjir pertanyaan. Ya itu seperti yang saya selalu ngomong sama dokter kan ya, kalau udah ke dokter kandungan itu biasanya langsung Demam panggung, demam panggung. demam panggung, depan, langsung di depan dokter kandungan, langsung depan panggung, nggak tahu mau tanya apa. Tapi kalau udah live gini tanya semua akhirnya gitu. Jadi kapan hari ada pasien, habis kan saya nganjurin kalau bisa bingung mau nanya apa suruh buat list. Jadi akhirnya pasien saya sendiri gitu datang bawa list gitu kan nanya. Waduh ini panjang nih perjalanannya listnya. Mbak, tak bacain aja Mbak, tak bacain gitu kan. Jadi tak ambil langsung, dok ini bisa gitu. Jadi kalau nunggu dia baca kelamaan gitu, tak bacain aja Bu. Iya gara-gara dokter bilang suruh buat list, akhirnya tak buat list. Dia kan nonton gini. Jadi akhirnya dibuat list pas USG langsung, dok mau nanya dok boleh ya katanya kan dok pegang kayak gini nih. Terus Mbak sini tak bacain aja Pak biar cepet ya. Iya. Atau bunda-bunda semua bisa follow akunnya Dokter Rizal. Dokter Rizal juga sering banget ada yang Q&A dan lihat di YouTube-nya Dokter Rizal. Saya lihat itu Dokter Rizal aktif banget bikin video tentang kehamilan, banyak banget ya dok ya, tentang informasi tentang kehamilan, persalinan, itu udah banyak banget gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Kita lanjut lagi 2 minggu lagi sama Dokter Rizal. Ya, semoga Dokter Rizal juga nggak bosan-bosan sama Bambi. Oke. Kalau dia mau kirim topi ya, yuk kirim topi. Oke, makasih banyak dokter. Sehat terus. Salam keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gitu aja live kita malam ini. Kalau bunda yang ketinggalan, kita habis ini langsung di post di IGTV-nya Bambi live kita malam ini. So, kita akan ketemu lagi next week dengan tema yang berbeda. Kalau untuk Dokter Riza, kita akan live setiap 2 minggu sekali dan topiknya akan pasti berbeda. Dan kalau mamanya mau lihat-lihat lagi topik-topik yang lain, bisa cek di TV-nya Bambi karena sudah lengkap banget pembahasannya, kita sudah lumayan banyak. Oke, terima kasih banyak. Sehat terus, stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan apalagi untuk bumil, kalau nggak penting-penting banget, mending stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum.